Setelah keruntuhan Kekaisaran Rusia dan berdirinya Uni Soviet di era Perang Dunia Pertama, Ukraina nggak bisa nentuin nasibnya sendiri. Semenjak Perang Dunia Pertama selesai dan serangkaian perang saudara yang brutal itu terjadi, Ukraina jadi bagian dari Uni Soviet. Nah, di sisi lain, nasionalis Ukraina yang sebelumnya sudah mulai tumbuh, berjuang lewat gerakan bawah tanah. Nah, potensi konflik antara Rusia dan Ukraina paling nggak bisa dilihat dari beberapa aspek. Misalnya, pengaruh geopolitik, sengketa Crimea atau perebutan pengaruh di perairan Laut Hitam, sampai keberadaan jalur pipa gas milik Rusia. Jadi sebenarnya ada apa sih antara Rusia dan Ukraina? Rusia juga bukannya udah narik pasukannya dari perbatasan Ukraina ya? Damai apa enggak nih? Ukraina yang punya luas wilayah 603.500 km persegi ini sering digambarin sebagai negeri dengan dua sisi. Karena posisinya ini, Ukraina seringkali masuk dalam tarik-menarik kepentingan. Wilayah bagian barat adalah pro-Eropa dan wilayah bagian timur pro-Rusia. Nah, perbedaan latar belakang dalam dua kutub besar ini juga terbawa dalam situasi politik. Kondisi geopolitik ikut mempengaruhi dinamika politik Ukraina, termasuk dalam pemilihan presiden dan kebijakan strategis. Salah satu contoh kasus ini muncul pada 2013. Ukraina dan Rusia berseteru setelah Presiden Ukraina, Viktor Yanukovych, batal menandatangani perjanjian dagang dengan Uni Eropa. Kebijakan Presiden Viktor Yanukovych yang pro-Rusia ini menuai protes dari pihak oposisi. Demonstrasi pro-Uni Eropa mulai menghangat sejak November 2013 menolak kebijakan Yanukovych yang lebih memilih meneruskan hubungan dagang dengan Rusia. Nah, sejak 2013 ini juga, ketegangan antara Ukraina sama Rusia makin membara. Waktu itu Ukraina berupaya menggulingkan kepemimpinan Viktor Yanukovych dan militer Rusia mulai masuk wilayah Ukraina. Rusia sebenarnya juga punya ambisi besar nih membangun Uni Eurasia buat ngimbangin kekuatan Uni Eropa. Maka dari itu, Rusia terus berupaya menarik Ukraina dengan menawarkan perjanjian dagang kepada pemerintahan Yanukovych. Menjanjikan talangan utang sebesar 15 miliar dolar Amerika Serikat sampai ngasih diskon harga gas alam untuk Ukraina. Di Februari 2014, parlemen Ukraina berhasil melengsarkan Viktor Yanukovych dari jabatannya. Dan di waktu yang sama ini juga, Mr. Yanukovych langsung pergi ninggalin Ukraina. Pelengseran ini menimbulkan konflik dalam pemerintahan sampai Ukraina terbagi jadi dua golongan, ada yang pro Uni Eropa sama yang pro Rusia. Nggak berapa lama dari peristiwa ini, Rusia berhasil nyaplok Crimea dan diklaim jadi miliknya. Ngomong-ngomong soal Crimea nih, Crimea yang letaknya di tepi Laut Hitam ini punya sejarah panjang dari mulai awal peralihan kekuasaan sampai saat ini. Nah, gara-gara Crimea ini juga seringkali konflik antara Rusia dan Ukraina kambuh. Jadi ceritanya gini, Crimea pernah jadi bagian dari Rusia. Namun pada 1954, pemimpin Uni Soviet Nikita Khrushchev ngasih Crimea ke Ukraina. Sampai 2014, Rusia ngerahin puluhan ribu personel militer buat nguasain Crimea. Makin kuat setelah warga Crimea menggelar referendum pemisahan diri dari Ukraina yang juga diakui sama Rusia dan dijadiin dasar ngajak Crimea gabung sama Rusia. Di sisi lain, referendum ini dianggap ilegal sama Ukraina dan negara-negara barat. Kasus Crimea membuat konflik terbuka antara Rusia dan Ukraina yang mengakibatkan lebih dari 14.000 orang meninggal dan melukai lebih dari 7.000 warga sipil. Konflik bersenjata ini juga telah membuat 1,5 juta warga Ukraina mengungsi. Konflik ini sempat mereda setelah kedua pihak menyepakati gencatan senjata di September 2014. Namun, bara konflik tetap mewarnai hubungan Rusia dan Ukraina melalui pelanggaran gencatan senjata. Di saat gencatan senjata, Ukraina meluncurkan misil dekat Crimea pada 2016 dan begitu juga Rusia menahan pelaut dan kapal-kapal Ukraina pada 2018. Masih soal Crimea, ada kejadian yang cukup menggelitik juga nih. Pada Juni 2021, Rusia ngirimin surat keberatan ke UEFA, Badan Sepak Bola Eropa, terkait apa yang disebutnya sebagai perangkat politis Ukraina di Euro 2020. Jadi yang diprotes Rusia adalah penggunaan peta Ukraina yang dimana di dalamnya ada Crimea itu di jersey timnas Ukraina yang bakal dipakai untuk Euro 2020. Selain itu juga penggunaan slogan
di bagian belakang jersey timnas Ukraina yang kalau diartiin kira-kira jayalah Ukraina, sama di bagian kerah yang kalau diartiin itu kira-kira jayalah para pahlawan kita. Nah, slogan-slogan ini itu cukup populer pada masa demonstrasi penggulingan Viktor Yanukovych, mantan presiden Ukraina yang pro-Rusia di 2014. Wah. Media perlawanannya kenapa sampai ke seragam sepak bola segala ya? Bahkan pada saat itu pelatih timnas Ukraina, Andriy Shevchenko, mengaku tidak peduli dengan reaksi Rusia terhadap jersey baru skuad asuhannya. Kita lanjut ya ceritanya. Faktor geopolitik dan konflik Crimea menunjukkan potensi laten perseteruan Ukraina dengan Rusia. Padahal di satu sisi, Ukraina merupakan wilayah penting bagi Rusia. Pelabuhan Sevastopol milik Ukraina di Laut Hitam merupakan pangkalan bagi armada Angkatan Laut Rusia. Ukraina juga merupakan jalur penghubung pipa-pipa gas dan minyak Rusia ke Eropa yang melewati Ukraina. Pada 2020, perusahaan gas negara Rusia, Gazprom, memasok sekitar 177 juta meter kubik gas per hari ke Ukraina. Selain itu, gas Rusia juga dikirimkan 193 juta meter kubik per hari ke Eropa dan 110 juta meter kubik lainnya dikirimkan melalui jaringan pipa Belarusia ke Eropa. Ada juga gas yang dialirkan ke Turki melalui jaringan Blue Stream yang melintasi Laut Hitam. Terus, kira-kira apa sih yang diincar Putin? Jadi, menurut Putin, Ukraina pada dasarnya adalah bagian dari Rusia, baik secara budaya maupun historis. Vladimir Putin sendiri yang sekarang berusia 69 tahun dan berada di senja karir politiknya, disinyalir ingin berniat memoles citranya dengan memperbaiki apa yang disebut dengan bencana di abad ke-20, yaitu pecahnya Uni Soviet. Nah, Ukraina, negara berpenduduk 44 juta orang yang sebelumnya tergabung dengan Uni Soviet dan berbagi perbatasan sepanjang 1.900 km dengan Rusia, disinyalir bisa meningkatkan kekuatan negara Rusia untuk bersaing dengan Amerika Serikat dan Cina. Putin juga disinyalir berusaha ningkatin dukungan nasionalis di dalam negeri di tengah pandemi yang berkecamuk dan perekonomian yang karut-marut. Di 2021, Rusia juga dilanda demo anti-Putin terbesar dalam beberapa tahun oleh oposisi. Sementara itu, Rusia beralasan bahwa penempatan ratusan ribu pasukan di perbatasan adalah antisipasi ekspansi NATO ke arah timur dan reaksi terhadap hubungan intensif Ukraina dengan aliansi tersebut. Ukraina sendiri jadi titik bertemunya perebutan kekuatan antara NATO dan Rusia. Untuk mempertahankan pengaruhnya di kawasan, Rusia terus memperkuat armada militer dan persenjataannya. Pengerahan besar-besaran militer Rusia ke perbatasan Ukraina adalah bagian dari eksistensi Rusia di halaman belakang rumahnya yang terancam ditarik pengaruhnya oleh NATO. Nah, singkat cerita, setelah membuat negara barat tegang soal rumor invasi, Rusia secara terbuka menarik pasukannya dari perbatasan dekat Ukraina pada Selasa 15 Februari 2022. Penarikan pasukan Rusia ini terjadi sehari sebelum Rusia digosipin akan nyerang Ukraina di hari Rabunya. Padahal ketegangan antara Rusia dan Ukraina terus memanas ya dalam 2 bulan terakhir. Rusia bahkan disebut terus menumpuk pasukan dan alat tempur di perbatasan dekat Ukraina sambil melakukan berbagai latihan militer. Nggak lama setelah pengumuman penarikan pasukan, Presiden Vladimir Putin justru bilang kalau Rusia nggak mau perang dengan Ukraina. Alih-alih perang, Putin justru ingin mengajukan negosiasi dengan Ukraina. Pengerahan pasukan Rusia ke daerah perbatasan dekat Ukraina ini dinilai oleh para pengamat sebagai gimmick yang dilakukan Putin supaya situasinya bisa mengikuti kepentingan Rusia. Bahkan ada yang bilang kalau ini cuma gertakan Putin aja. Nah, ancaman Rusia masih terlihat nyata buat Ukraina. Soalnya sampai sekarang belum terlihat adanya tanda-tanda deeskalasi antara keduanya. Perang masih bisa banget terjadi. Terus gimana? Cuma Putin yang punya jawabannya.